Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh, berjumpa kembali dalam acara di pagi hari ini yang akan mengupas tentang bagaimana Islam mengatur tentang proses pertunangan dan pernikahan sehingga nantinya sesuai dengan syar'i dan juga tidak melanggar adat istiadat yang berlaku di Aceh. Pemirsa sekalian, di studio telah hadir dua orang narasumber, Bapak Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, beliau adalah anggota MPU Aceh dan juga guru besar di salah satu Universitas Islam Negeri di Banda Aceh. Kemudian juga telah hadir Bapak Dr. Handes Haji Azhari, MSI, beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya walafiat. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pemirsa, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tradisi pertunangan dan prosesi pernikahan di era kontemporer dipengaruhi oleh hukum Islam dan adat lokal dengan adanya adaptasi modern. Pertunangan atau khitbah dalam Islam adalah tahap persiapan sebelum pernikahan, bertujuan untuk mengenali calon pasangan dan memastikan kesesuaian. Prosesi pernikahan melibatkan berbagai ritual yang bervariasi di berbagai daerah. Namun, tetap harus mematuhi kaidah-kaidah Islam seperti akad nikah yang sah. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2024 telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2024 tentang tradisi tunangan dan prosesi pernikahan di era kontemporer menurut pandangan hukum Islam dan adat, yang salah satu poin dari fatwa tersebut menyebutkan bahwa calon mempelai laki-laki dilarang menghadiri proses pertunangan sesuai dengan syariat Islam dan adat Aceh. Lantas, bagaimanakah tradisi tunangan dan prosesi pernikahan di era kontemporer menurut pandangan hukum Islam dan adat? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, barangkali untuk pertama kita beranjak ke Prof dulu, Prof. Siap. Ya, apa yang melatar belakangi MPU Aceh sehingga perlu menerbitkan Fatwa nomor 6 tahun 2024 tentang prosesi tunangan dan pernikahan secara hukum Islam dan adat Aceh? Baik, moderator atau Abiyata Tabrani yang saya hormati, Pak Kanwil. Kita tahu bahwa MPU Aceh telah melahirkan Fatwa MPU nomor 6 tahun 2024 tentang tradisi tunangan dan prosesi pernikahan di era kontemporer menurut perspektif hukum Islam dan hukum adat. Jadi di dalam latar belakang atau background lahirnya fatwa ini disebutkan bahwa tradisi pernikahan mulai dari kemalan bahasa Aceh, nazar, kemudian meminang, melake, ajak mengetip, sampai seterusnya, dan seterusnya sampai waliwatul urush. Akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, ya. Jadi kalau kita lihat urutannya mulai dari minta judul, cahrot, melake, badanda, mengetip, wolintu, tung dan baru. Ada beberapa persoalan yang ada di kalangan masyarakat, ya. Yang perlu kita berikan kepastian hukum dari sudut fatwa MPU Aceh. Banyak kasus atas pinangan orang lain juga masih terjadi. Di masyarakat, nanti realitas itu juga bisa dikembangkan lagi oleh Pak Kanwil. Pergi berduaan, berboncengan, rekreasi dan lain-lain yang ikhtilat sebelum akad nikah. Ini juga satu persoalan. Kemudian pinangan
seakan-akan kawebah, padahal bukan, belum, itu masih Kan sudah milik. itu masih ajnabi, masih ajnabiah, masih orang yang belum ada ikatan. Nah, walaupun ikatan hanya ikatan tunangan ya, tapi bukan ikatan pernikahan. Itu tidak boleh sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang ada juga praktik yang terjadi di dalam masyarakat, seakan kaji baba ada hanya dan khususnya. Kemudian ada prosesi pasang cincin sebelum akad nikah oleh calon, tidak boleh. Sebelum akad nikah, oleh akad nikahnya aku kata tahu ya kan. Kemudian praktik pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, foto pre-wedding ya. Pra-wedding ya. Kalau wedding ka foto-foto lah macam ka ikhtilat ikhtinan, mamak jaro dan semacam, mandang-mandang itu enggak boleh sebenarnya ya. Dasarnya. Kemudian mengadakan hiburan yang bertentangan dengan syariat Islam. Ini perlu juga kita coba pikirkan bersama. Kemudian ada juga misalnya katakanlah berias kepada yang bukan sesama wanita. Kalau yang wanita sama wanita ya, ini berias kepada orang laki yang bukan orang yang bisa bertemu di saat berias itu. Jadi yang merias itu sebenarnya orang lain yang tidak ada kaitan, tidak boleh juga dunia. Yang lain jenis tidak boleh ya. Dan khususnya saya kira ini praktek-praktek yang luar biasa yang perlu kita berikan perspektif dilihat dari fatwa kita dan juga nanti tausiah diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Ya, baik bro. Itu tunangan itu kan secara adat, bro. Ya, betul. Apakah hukum syar'i itu mengakomodir ketentuan itu? Ya. Apakah boleh disamakan dengan ta'aruf misalnya, gimana, Prof? Baik, ada beberapa dasar kita lihat dalam perspektif ini. MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa nomor 6, lalu mengatakan misalnya wala junah alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i au aknantum fi anfusikum. Artinya tidak ada dosa bagimu umpamanya untuk melihat untuk menyatakan sesuatu kalimat dalam meminang perempuan-perempuan yang akan dinikahi ya, atau yang kamu sembunyikan dalam hati kamu dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kita lihat langsung ke isi fatwa ya. Maka fatwa MPU nomor 6 tahun 2024 menyatakan bahwa nazar atau melihat dengan teliti calon istri sebelum meminang dalam batas-batas tertentu, nggak boleh semuanya, ya, dibolehkan dalam syariat Islam. Ya. Jadi meminang atau khitbah adalah permohonan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, ya. Calon mempelai laki-laki dilarang menghadiri proses pertunangan sebenarnya, begitu di dalam fatwa MPU Aceh. Sesuai dengan syariat Islam seperti itu dan juga ada Aceh. Keempat, pernikahan adalah suatu ijab kabul dari wali perempuan kepada calon mempelai laki-laki sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian kelima, syarat akad ijab kabul dan seterusnya saya kira sudah sering kita dengarkan. Kemudian pesta perkawinan atau pesta pernikahan yang disebut walimatul urus adalah penjamuan sebagai bentuk mensyukuri. Jadi hukum meminang adalah sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dibolehkan. Saya kira demikian Pak. Baik. Barangkali beranjak ke Pak Kakanwil nih Pak. Ya. Bagaimana Pak kondisi masyarakat Aceh dalam hari ini dalam proses tunangan, pernikahan dan seterusnya? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tradisi pertunangan atau khitbah dalam masyarakat Aceh itu bervariasi. Ya. Artinya tergantung daerah. Namun secara umum ketika seorang calon mempelai pria menginginkan kepada seorang wanita, dia mengutuskan atau datang perwakilan. Kalau di kampung biasanya Pak Kesi, Tunggu Imam atau Tuh apa hadir ke rumah calon perempuan. Ya. Lalu kemudian dengan membawa ya ala kadar biasanya, lalu di situ berdiskusi antara
utusan calon laki-laki dengan tuan rumah. Ya tentu biasanya ini sudah disiapkan, sudah diberitahu sama orang tua, lalu berdiskusi dengan bahasa-bahasa permintaan-permintaan. Ini kembali lagi tergantung daerah. Ada yang masih melaksanakan seperti dulu, bahasa-bahasa kinayah digunakan. Misalnya kami hadir kemari, ketika kami lewat ada sekuntum bunga yang sedang mekar di taman Bapak. Jadi sebahagian masih menggunakan bahasa itu. Sebahagian lagi karena ini mungkin sudah zamannya modern, terbuka, langsung ngomong. Kami hadir, rencana melamar anak Bapak. To the point. Tapi indahnya rasanya pakai bahasa-bahasa kinayah. Cuman kadang-kadang nggak nyambung nanti yang menerima. Di kebun saya nggak ada bunga, kan kacau. Jadi istilah-istilah ini digunakan oleh orang tua yang melamar. Lalu karena sudah ditunggu tentu nyambung. Ya setahu kami bunga yang ada di taman itu belum ada yang pagar. Jadi tahapan-tahapan peminangan itu mulailah bertanya. Singkatnya, kalau belum ada yang memagar, kira-kira kalau kami pagar boleh nggak? Hidup diskusi di sini. Bagus sebenarnya komunikasi ini. Lalu yang menanyakan, kalau belum boleh kami memagar. Lalu dijawab, insya Allah boleh. Ketika kalau boleh, berapa kira-kira pagarnya yang harus di istilah bahasa Aceh paduk kerek kawat. Jadi itu paduk neranya. Mungkin hari ini tidak lagi berapa menyam jelamanya gitu kan. Tapi orang yang diutus ini sudah tahu. Paduk rinya menyadai atau paduk kerek kawat. Lalu disebutkan dengan tahapan-tahapan itu. Misalnya, bunga ini karena bunga mawar harus dipagar 12 kawat, 12 tangga misalnya kan. Lalu disepakati. Setelah disepakati, ada daerah tidak membawa apa-apa, artinya jadi nanti akan diantar. Tapi ada daerah kalau sudah melamar itu harus ada yang dibawa, dibawa sebagai ikatan bahwa jadi gitu, tanda jadi istilahnya. Misalnya maharnya tadi 10 manyam atau 12, dibawa 1 manyam saja jadi, artinya sebagai tanda. Tapi ada daerah yang berat, waktu melamar itu harus bawa setengah Pak Prof. Jadi misalnya tadi 10 manyam, 10 tangga itu harus dibawa 5. Waktu melamar itu sebagai bukti serius melamar bahwa ini harus dibawa setengah dan disepakati. Jadi orang calon mempelai laki-laki itu kalau melamar di daerah itu berarti sudah membawa ketika ikatan jadi itu setengah. Itu tanda serius. Jadi ada yang boleh sudah jadi berarti 10 manyam, nanti akan di hari pernikahan waktu ijab kabul diserahkan. Ada juga yang boleh 1 manyam saja sudah dianggap. Jadi prosesinya berbeda-beda antar kabupaten kota yang ada di Aceh. Pak, beberapa kabupaten itu kan kalau kita lihat di medsos misalnya ada yang namanya masih menyelenggarakan kegiatan malam muda-mudi untuk mempertemukan. Itu bagaimana tuh Pak tanggapan? Inilah yang mungkin dengan ada fatwa MPU kita juga perlu sosialisasikan bahwa khitbah itu adalah proses tahapan meminang, belum apa-apa dalam artian tidak boleh laki-laki datang ke rumah itu calon laki-laki bawa seperti dikatakan Pak Prof tadi langsung boncengan besok karena besok hari Minggu kita keluk ngadi kita sudah tunangan belum boleh. Makanya orang tua dua pihak ini mengatakan menggarisbawahi tunangan malam ini satu diberi syarat-syarat tidak boleh si laki-laki menjemput wanita. Itu ada di kampung itu dengan adat ikat. Ketika ada kabupaten kota misalnya Pak yang siangnya acara pernikahan, malamnya itu ada acara muda-mudi bagi orang yang belum. Itu kan proses mempertemukan. Itu kira-kira intervensi Kementerian Agama sejauh mana? Kita bertahap melalui Bingwin, melalui KUA. Kita sampaikan jangan dicampur adukkan hal-hal yang boleh dengan yang tidak boleh. Jadi pernikahan sudah selesai.
berarti sudah sah. Lalu dilakukan walimatul uruf tadi katakan Pak Prof, ini adalah sunat untuk memberitahukan kepada orang bahwa anak ini sudah sah dan sudah resmi. Bagi yang malam yang diundang itu juga laki sama laki-laki berkumpul, perempuan sama perempuan karena menghadiri. Enggak boleh di situ dijadikan ajang jodoh. Jadi adalah malam jodoh itu enggak boleh. Dan itu tentu ketentuannya dilarang dalam agama. Baik. Ya, kembali ke Prof, barangkali Prof tadi kata Pak Kakanwil kan ada proses caram, bawaan emasnya. Itu kira-kira misalnya nih prosesnya nggak jadi, kan lazim kita dengar di masyarakat ini kalau nggak jadi denda kelipatan 2, itu bagaimana tinjauan syar'i, Prof? Baik, ada ayat dalam Al-Quran menyatakan wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Artinya apa itu? Berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan sebenarnya. Nah, jadi ya termasuk nanti naba pernah kan semacam tanda ikatan, ya kan? Jadi gebai dia sebagai mungkin timanya ambil berberat kan? Jadi berapa sebenarnya? Ya, yang ke kamu hai mah. Ya. 5 juta. Per juta 528.000. Ronyo, lo cek Pak ya kan? Per juta 5 juta. Per juta 528.000. Ya. Lo cek, agak. Nanti mayam dinhan. Agak, kasusnya. Yang tu kaitan kerja yang tu ke balah tu kan? Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan annahu ghair muqaddar. Tidak ditetapkan berapa sebenarnya. Tidak ditetapkan berapa. Ya, kalau dalam sejarah hanya dengan sesuatu berupa jasa juga boleh, berupa sesuatu yang berharga, yang bernilai juga boleh dan seterusnya. Pokoknya prinsip kesederhanaan. Dan yang paling penting kata Imam Syafi'i kerelaan antar berdua. Satu. Nah, daerah-daerah tertentu si malamnya kan butuh itu. Bata Baya gandanya tak je baik nalin. Yang adat yang hana menjunjung tinggi tatanan nilai-nilai kita juga. Walaupun sesungguhnya kagak pegak aturan yang mungkin le sultan yang melantar sosnya ya. Tapi ini ada ubahan. Baik je ke hal yang memberatkan pelemah. Ya. Membayar ganda mengibang membelah mayang bayar 50 mayang. Kali 4.528 tadi kan? Ya. Masya Allah berapa beratnya. Dan salah satu penelitian yang saya baca dan juga dikerjakan oleh anak kita di UIN Araniri Pak Anwil untuk tesis, 3 faktor utama kenapa terjadi telatnya kawin anak remaja kita, pemuda-pemuda kita. Ya. Pertama soal mahar. Mahar. Bukan mahar-mahal dalam arti bahwa lehat manyam daerah tertentu hanya le manyam kan. Tapi si manyam berat haknya kan datusnya ya. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka telat kawin adalah satu persoalan mahar. Ya. Itu penelitian nih. Di kalangan masyarakat sekitar kita ini. Kemudian faktor kedua adalah adanya semacam faktor ego dari mungkin keluarga dan seterusnya. Kemudian ngejar karir. Tapi yang paling penting itu tadi nomor 1 yang paling banyak adalah persoalan mahar. Oleh karena itu daerah-daerah tertentu kita menghimbau agar jangan terlalu tinggi-tinggi lah. Jangan terlalu tinggi maharnya. Apalagi dengan kondisi harga dan nilai yang sekarang ini kita lihat bersama betapa dahsyatnya harga itu sehingga betapa membuat terhalangnya si pemuda untuk faliyatazawwaj gitu ya. Ya, baik. Pak Kakanwil barangkali begini, hari ini kan fakta emas melambung tinggi di Aceh. Sebagaimana penelitian tadi minat menikah mungkin jadi berkurang atau tertunda. Tertunda. Kira-kira intervensi Kanwil Kementerian Agama Aceh yang punya struktur sampai ke bawah itu apa? Kan ada penyuluh di sana, ada KUA di kecamatan untuk mengantisipasi ini. Karena bahaya kalau di Aceh itu emasnya misalnya 15 mayang, 10 mayang. Jangan-jangan laki-laki Aceh nanti akan cari di luar Aceh karena bisa dapat hitungan gram itu. Kan kasihan anak-anak kita, Pak. Silakan. Tapi mungkin bahasanya bukan intervensi ya, mungkin sosialisasi atau himbauan
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof bahwa mahal emas gitu kan. Ini tentu dalam penyampaian di penyuluhan di penghulu PAUA di kabupaten sampai ke kecamatan sampai ke kampung-kampung. Kita sampaikan informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang harus disiapkan oleh para laki-laki dan wanita ketika menuju pelaminan, menuju pernikahan. Ada memang daerah yang masih bertahan di istilah mahar sama dengan mahar misal, mahar musamma, mamaknya dulu 15. Akhirnya, jadi kita sampaikan memang bukan intervensi namanya, memberikan pemahaman. Tapi boleh intervensi, Pak? Boleh. Bahasanya bukan intervensi. Memberi pemahaman bahwa menghimbau bahwa mahar itu tidak harus sama dengan mamanya. Maharnya tidak harus dengan kakaknya. Dilihat kondisi. Kalau sudah cocok si laki dengan perempuan, maka tidak harus maharnya sama dengan orang tuanya. Kalau memang sudah setuju seperti digambarkan oleh Pak Prof tadi. Sehingga jika lebih murah bukan berarti nilai wanitanya turun. Jadi kita beri pemahaman bahwa nilai wanita bukan diukur karena maharnya 30 banyak, bukan. Tapi dari segi kesuciannya, dari segi kesolehannya, itu sebenarnya di situ nilai wanita. Maka tidak gampang begitu. Jangan nanti karena maharnya 30 atau 15, begitu dibawa setengah, besoknya dijemput. Itu tinggi pun mahar tidak ada nilainya. Artinya Kementerian Agama sudah melakukan sosialisasi, memberikan gambaran, pemahaman bahwa mahar itu tidak harus semesti sama dengan kondisi dulu. Jadi artinya kondisi sekarang misalnya setuju pihak laki-laki dan perempuan tidak harus 15, semuanya pun jadi. Begitu. Jadi nilai kesucian atau penghargaan kepada seorang wanita bukanlah gara-gara maharnya tinggi. Baik, berikutnya ini Prof, kan sekarang dalam proses pernikahan dan tunangan itu kan ada kiriman bunga yang banyak sekali, pre-wedding tadi. Itu sudah diputuskan bahwa itu tidak sesuai dengan ketentuan syar'i dan juga ada istiadat kita. Nah, itu bagaimana cara kita membendung? Hari ini kayaknya orang lebih senang memberi bingkisan dalam bentuk bunga, papan bunga. Padahal itu jelas-jelas mubazir tanda petik. Silakan. Baik, saya tambahkan sedikit yang dibahas oleh Pak Kanwil tadi, luar biasa pentingnya juga. Imam Syafi'i kan tadi mengatakan ghair muqaddar, artinya tidak ditetapkan batas, kan? Tetapi yang paling penting beliau isyaratkan adalah sesuai dengan kadar kemampuan. Dan yang paling penting lagi adalah di samping kadar kemampuan sang suami, kerelaan dari pihak istri gitu kan. Balik ke ini. Ada sebuah fatwa MPWC, tradisi proses pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam hukumnya adalah haram. Haram hukumnya. Termasuk musik-musik macam-macam tu yang kira-kira keyboard lah macam kan. Kemudian persoalan bunga juga sekarang kan menghiasi jalan-jalan lah macam, dijaga jangan sampai mengganggu lalu lintas. Itu memang untuk syiar lah macam, silakan. Artinya boleh. Artinya semacam pengumuman. Semacam pengumuman bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas proses nikah kan gitu. Tetapi manakala telah mengganggu lalu lintas, kemudian tidak lagi enak dipandang macam saya, ini perlu kita tertibkan, perlu menertibkan. Memang ada salah satu tausiah kita nanti bahwa tokoh masyarakat, tokoh adat dan juga pemerintah kampung atau pemerintah kemukiman di sekitar itu perlu menertibkan proses-proses itu. Tapi ada juga hal yang sangat penting adalah hukum asal akad nikah di masjid adalah sunat. Di masjid. Ini fatwa ke-15 daripada Ibu Aceh. Fatwa tadi, rangkaian fatwa tadi, klausul ke-15 bukan hukum asal akad nikah di masjid adalah sunat. Tetapi perlu pengaturan juga. Perlu pengaturan juga. Bagaimana caranya? Jangan terjadi ikhtilat, terjadi campur baur, macam ya. Ke-16 hukum foto pre-wedding. Ataupun pra-wedding, pra-nikah antara dua calon mempelai yang ikatan
yang bersifat ikhtilat tadi, bersentuhan, saling memandang, baik didampingi oleh mahram atau tidak adalah haram. Nah, ini tegas nih. Jadi oleh karena itu perlu penertiban dari jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Ke-17, hukum mengadakan hiburan berupa seni budaya, misalnya duf, pada prosesi pesta perkawinan atau malimatur itu boleh. Tetapi jangan ke hal-hal yang hura-hura sampai menimbulkan maksiat, ya. Itu jangan. Tetapi hanya sekedar rebana, ya. Itu dibolehkan. Mungkin tanpa suling, mungkin tanpa yang lain lagi yang sifatnya tidak dibolehkan, seni yang tidak dibolehkan. Ke-18, hukum berias kepada juru rias yang berlainan jenis atau transgender adalah haram. Nah, saya kira itu ketentuan-ketentuan yang perlu kita pegang bersama yang dikeluarkan oleh MPU Aceh tahun 2024 kemarin itu luar biasa sekali, yang perlu kita sosialisasi dengan sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Baik, Prof, sehubungan ini lanjut yang tadi, Prof, mahalnya mas kawin, mahar itu, ada nggak peluang MPU Aceh menerbitkan lagi, menindaklanjuti melalui fatwa, misalnya bagaimana di Aceh itu jangan mahal sekali, apakah dalam bentuk fatwa atau dalam bentuk tausiah atau dalam bentuk saran pendapat yang itu resmi yang bisa mengikat berbagai pihak. Saya kira sumber-sumber hukum yang ada seperti Al-Um, dan juga di kitab-kitab Mu'tabarah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah ditetapkan seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal lagi pelaksanaannya di instansi, institusi, lembaga, badan yang memiliki otoritas untuk itu. Silakan melakukan musyawarah, pokoknya MAA. Perlu duduk, ini secara adat kita atur lah, berat dan khususnya. Sedangkan hukum kan jelas, tidak ditentukan secara pasti minimal dan maksimal, tergantung kerelaan dua belah pihak, kemampuan dan kadar kemampuan si sang suami, gitu kan, selalu diarahkan seperti itu. Udah jelas hukumnya tuh sebenarnya. Nah, artinya MPU masih berpeluang memberikan tausiah, berpeluang untuk memberikan tausiah, dan pihak-pihak yang terkait nanti tinggal mensosialisasikan. Kanwil agama misalnya. Kanwil agama bisa saja melakukan semacam rapat-rapat bersama di daerah-daerah tertentu, dona tertentu sesuai dengan keadaan. Ya, kalau yang selama ini di tempat tertentu rata-rata 10 atau 15, turunkan dikit lah, mungkin sekitar berapa yang kira memudahkan dan sesuai dengan kadar kemampuan calon si suami itu, ya. Saya kira itu satu hal yang wajar-wajar saja, ya. Ketika kesepakatan itu udah kita sepakati bersama, pelaksanaannya tinggal ini. Terutama saya lihat daerah-daerah tertentu itu memang ada keinginan untuk itu. Dan saya udah turun ke masyarakat, karena saya juga kemarin memberi presentasi di PD, di MPU PD berkaitan dengan penginangan dan pelaksanaan pernikahan ini di masyarakat, dan mereka berkeinginan untuk menjaga semuanya, termasuk sampai di PD itu muncul sebuah persepsi bahwa nyan lah ganda-gandanya mbek li nyan taban lagi tayak pujongan mbek li tamanan lagi kira yang kan keinginan untuk bagaimana si calon pemuda ini ringan dan mudah. Kan prinsipnya kesederhanaan, keringanan, kemudahan, itu 3 prinsip utama yang diterapkan dalam fikih. Jadi kita tinggal memformulasikan saja seperti apa wujud di dalam masyarakat agar semua ikut bersama. Baik. Kan demikian. Pak Kanwil, barangkali sebagaimana kita tahu Undang-Undang Perkawinan Nasional itu kan salah satu azasnya adalah mempermudah perkawinan, mempersulit perceraian. Hari ini kan angka perceraian di Aceh lumayan tinggi di atas nasional. Kira-kira apa upaya Kementerian Agama yang punya infrastruktur yang bagus sampai ke kecamatan? Silakan. Kita mulai dari tahap awal, ada beberapa cara. Yang pertama melalui bimbingan perkawinan, BIMWIT. Jadi di sana ada materi untuk menjaga keberlangsungan perkawinan. Kemudian yang kedua ada namanya susjatin, kursus calon pengantin. Karena itu harus diberikan dari awal. Nah, sejauh mana itu efektif Pak hari ini? Keefektifan yang sudah diberikan kepada calon pengantin, ya tentu ini angka perceraian yang terjadi di masyarakat
tidak bisa diukur dengan efektifnya ini, karena ini baru Banyak banyak faktor, faktor. Jadi setelah kita temukan curhatan, diskusi dengan beberapa calon, bahwa terjadinya gesekan di rumah tangga, banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah faktor ekonomi. Ketika ekonomi ini tidak stabil, kembali ke faktor kedua, naik faktor kedua KDRT ini naik ke faktor ketiga, selingkuh. Ini terus nanti kalau di kita sekarang Aceh, maaf, dan narkoba dan sebagainya. Jadi pengaruh ini kembali ke faktor pertama semua, narkoba, kembali ke ekonomi. Karena kacau suasana, apakah dia ditangkap atau bagaimana, faktor ekonomi kepada keluarga, sehingga banyak kasus wanita menggugat. Baik. Barangkali waktu juga nih Pak Prof, ada hal yang ingin disampaikan terakhir. Baik, mungkin yang terakhir perlu saya sampaikan ada tausiah kita nomor 11 2024. Diharapkan kepada pemerintah Aceh untuk melestarikan tradisi tunangan dan prosesi pernikahan yang sesuai dengan syariat dan adat Aceh. Dan kemudian diharapkan kepada para tokoh adat dan pihak terkait untuk mengembalikan tradisi tunangan dan prosesi pernikahan yang sesuai dengan syariat dan juga adat. Kemudian diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam proses pertunangan dan pernikahan untuk menjaga nilai-nilai syariat dan adat. Kemudian diharapkan kepada peserta prosesi pertunangan dan pernikahan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariat dan adat. Peserta juga, bukan hanya yang dinikahi dan sebagainya. Kemudian diharapkan kepada peserta prosesi pernikahan di masjid untuk menjunjung tinggi kehormatan kesucian masjid. Nah, ini penting saya kira kan. Kemudian diharapkan kepada calon mempelai laki-laki, perempuan dan peserta lainnya untuk menggunakan atribut pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, pakai baju-baju yang ketat dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ketujuh, diharapkan kepada mempelai laki-laki untuk tidak menghadiri prosesi pertunangan yang dapat menimbulkan pelanggaran syariat. Kemudian diharapkan kepada mempelai laki-laki, perempuan dan lainnya untuk tidak berhias pada yang berlawanan jenis. Kemudian diharapkan kepada pengurus masjid untuk menertibkan mempelai laki-laki dan perempuan dan lainnya dalam prosesi pernikahan, kan? Kemudian diharapkan kepada penyelenggara pernikahan KUA untuk menyampaikan, mengedukasi, sosialisasi fikih munakahat dan adat secara sempurna kepada masyarakat. Aman. Silakan Pak, barangkali. Iya, terima kasih. Saya rasa apa yang menjadi rekomendasi atau tausiah MPU kalau kita laksanakan secara utuh, itu akan menjadi keluarga yang tahan, langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Pesan satu, bahwa baik pihak laki atau perempuan laksanakan hidup rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan syariat, agama dan adat istiadat yang dibenarkan. Kalau melanggar dengan agama, tentu adat ini tidak bisa ditolerir, karena bahasa pepatah orang tua dulu, adat mukoh rebung, hukum mukoh puriah. Adat hanjek berangkau takung, hukum hanjek berangkau takiyah. Jadi kalau terlalu banyak kias, akhirnya hukum nanti bisa melenceng. Mungkin itu. Jadi tausiah MPU saya rasa cukup lengkap. Kita laksanakan seperti itu. Kita dari tahapan bingwin sucatin sampai ke pernikahan, kemudian walimatul uruh, dan ada satu yang kita lakukan, Pak Prof. Setelah menikah 10 tahun, 20 tahun, kita ada namanya pusaka sakinah. Kita undang orang-orang yang sudah kawin, yang sudah hampir punya cucu atau yang sudah punya cucu, diskusi. Kemarin kita buat di Aceh Besar 18 pasang. Jadi 36 orang kita panggil yang sudah, ini juga ada persoalan ribut rumah tangga yang sudah kakek nenek. Jadi untuk menyelamatkan di tahap sudah 20 tahun kawin, namanya pusaka sakinah. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, waktu juga yang memisahkan kita. Hari ini podcast kita bertemu lagi di selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.